untuk menyatakan berhenti. ...230 kilometer. Itu garis pantai itu ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 92% laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu ada, lautnya Provinsi Jambi itu adalah Tanjung Jabung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki karakter geografis yang unik, sekaligus juga menantang. Wilayah pesisir, lahan pasang surut, dan gambut yang luas dengan potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan energi berbasis sumber daya lokal. Di tengah agenda nasional ketahanan pangan dan transisi energi, Tanjung Jabung Timur berada pada posisi strategis untuk menjadi lumbung pangan pesisir sekaligus daerah percontohan pengembangan energi berkelanjutan. Namun potensi tersebut menuntut perencanaan pembangunan yang terintegrasi, tata kelola yang kuat, serta keberpihakan nyata pada petani, nelayan, dan masyarakat desa sebagai aktor utama pembangunan. Untuk membahas soal ini telah hadir di studio podcast Secret Story Bupati Tanjung Jabung Timur, Ibu Dila Hikmahsari. Assalamualaikum Ibu, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Naura. Baik Ibu, ini jauh-jauh ya teman-teman dari Jambi ya Bu ya, untuk datang ke Jakarta. Baik Bu, sebelum kita lebih jauh ngobrol dan diskusi tema hari ini ya, sebenarnya Bu bisa diceritakan sedikit karakteristik dari kabupaten yang Ibu pimpin saat ini itu seperti apa? Silakan. Oh gitu ya. Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu adalah kabupaten paling ujung di Provinsi Jambi untuk daerah timurnya gitu. Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, kemudian berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau, kemudian berbatasan juga dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian garis pantainya kita itu garis pantai panjang sekitar 230 kilometer. Itu garis pantai itu ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 92% laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu ada, lautnya Provinsi Jambi itu adalah Tanjung Jabung Timur. Jadi secara otomatis itu merupakan outletnya Provinsi Jambi adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah tadi yang disampaikan Mbak Naura, daerah kami itu 62%-nya rawa, gambut gitu. Memang jadi memang untuk pembangunan itu memang agak susah dan agak sulit ya Bu. Agak sulit, biayanya bisa berapa kali lipat dari kabupaten-kabupaten lain. Jadi memang pembangunan infrastruktur di sana memang agak susah. Sementara kami masih kondisi keuangannya masih agak susah gitu. Jadi salah satunya Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau dari Ibu sendiri seperti apa sih Bu desain visi jangka menengah dan panjangnya ya untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menjadikan daerah ini sebagai pilar ketahanan pangan dan energi di Provinsi Jambi? Kalau dari Ibu seperti apa? Ketahanan pangan ya. Jadi memang visi misi itu dulu waktu kami buat di saat pilkada, selain memang mendengarkan secara langsung keinginan dari masyarakat, kami juga sesuaikan dengan visi misi jangka panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jadi Tanjung Jabung Timur itu dulu merupakan lumbung pangannya Provinsi Jambi. Jadi memang di mana-mana di seluruh kecamatan itu memang terbentang sawah yang luas gitu. Tapi memang berkembangnya zaman, maka kehormatan itu mulai memudar gitu sebagai lumbung pangannya Provinsi Jambi karena alasan ekonomis. Jadi tumbuhnya perkebunan sawit, masyarakat mulai alih fungsi lahan dari ketahanan pangan, dari padi berubah ke sawit karena nilai ekonomis yang ada gitu. Jadi memang sebenarnya
itu strategis tapi tidak ekonomis untuk masyarakat kami. Jadi memang alih fungsi lahan itu memang sangat masif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tapi selain itu kalau terhadap ketahanan energi ya, kalau energi memang kalau Tanjung Jabung Timur itu masih kita punya blok Jabung. Blok Jabung itu masih masuk 3 besarnya se-Indonesia di bawah blok Cepu dan blok Rokan. Dan memang penghasilan hasil produksi migas kami di Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu masih stabil di 50.000 barel per hari. Nah itu masih untuk energinya ya, tapi memang sekarang kami pun juga mendukung swasembada energi yang dianukan oleh Pak Prabowo gitu. Jadi kita mendukung penuh dan kita juga mendukung pengusaha-pengusaha yang mau mencoba mencari lahan minyak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jadi itu untuk ketahanan pangan dan ketahanan energi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya untuk ketahanan energi itu ada untuk migas gitu ya. Dan sebenarnya ada nggak Bu sektor mana lagi yang bisa diprioritaskan sebagai penggerak utama ekonomi daerah gitu, dan gimana keterkaitannya dengan pangan dan energi? Mungkin tadi migas sudah Ibu jelaskan ya Bu. Ada lagi Bu? Jadi Tanjung Jabung Timur itu masuk dalam kawasan swasembada pangannya Indonesia. Kemudian jadi 3 wilayah strategis ya. Pertama adalah kawasan swasembada pangan, kemudian kawasan komoditi unggulan itu seperti sawit tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian kelapa dalam dan hasil-hasil perkebunan lain yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kemudian Tanjung Jabung Timur itu merupakan kawasan konservasi Taman Nasional Berbak. Jadi di sana ada kawasan Taman Nasional Berbak yang luas, memang masuk dalam 4 kecamatan di daerah kami. Luasnya itu kawasan Taman Nasional Berbak itu. Jadi komoditi unggulan kami tadi sawit dan kelapa dalam. Nah, tapi kami memang kalau untuk komoditi sawit, untuk perkebunan sawit itu kita sudah banyak masuk investor swasta gitu. Tapi untuk kelapa dalam kami memang belum sesuai dengan keinginan Bapak Presiden yang berharap hilirisasinya langsung gitu. Karena memang kami belum ada investor yang masuk untuk mengolah kelapa dalam. Jadi kami mengirim langsung. Kalau dulu masyarakat Tanjung Jabung Timur ini yang punya lahan pertanian itu bukan perusahaan gitu. Jadi memang pure itu semua masyarakat gitu. Jadi yang punya kebun kelapa, kalau sawit itu udah masuk perusahaan gitu. Jadi kalau kebun kelapa itu memang benar-benar masyarakat yang punya gitu. Dikelola oleh masyarakat. Dulu jadi yang bisa menjalankan itu adalah Tengkulak selama ini gitu. Jadi memang Tengkulak ambil dikirim ke Kepri, kemudian baru diekspor keluar. Tapi alhamdulillah dengan perjalannya waktu sekarang kami sudah bisa melakukan ekspor sendiri, tapi masih dalam bentuk bulat gitu, gelondongan. Jadi semuanya dikirim, batoknya kita kirim ya, airnya ya, dagingnya semua kita kirim, malah cuma yang tinggal di kita itu banyaknya cuma sabut kelapanya aja. Iya, jadi besar juga harapan kami ini. Tadi saya barusan ke Bappenas juga nih. Tadi saya sampaikan harapan kami ada hilirisasi kelapa dalam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jadi semuanya seperti sesuai keinginan Bapak Presiden, semuanya bisa diolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jadi itu memang produk-produk unggulan kami. Selain untuk perekonomian kami adalah di sektor perikanan. Karena itu tadi yang saya sampaikan laut gitu. Pesisir ya Bu pesisir gitu ya. Bu. Itu Mbak Naura. Kalau sejauh ini ya Bu ya, hingga hari ini kondisi geografis pesisir tadi ya dan lahan gambut itu kan menjadi kendala utama ya Bu ya untuk pembangunan yang tadi kan Ibu sudah sampaikan bahwa sulit. Ini bagaimana Bu kondisinya sejauh ini dalam percepatan pembangunan daerah? Apakah sudah ada progres yang mungkin sedikit pesat atau itu Mbak yang jadi kendala sebenarnya. Pertama APBD kami kecil, kemudian PAD kami kecil. Kami memang Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini termasuk
kalau boleh dikatakan masih kabupaten baru karena kabupaten pemekaran. Dan kondisi alamnya yang berbeda, tadi saya sampaikan rawanya besar, kemudian biaya pembangunannya besar, bisa 2 kali lipat lebih dari daerah-daerah lain untuk pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. PAD-nya nggak ada 10%, tapi dengan semangat yang ada tahun ini insya Allah PAD-nya kita tingkatkan lagi gitu. Tadi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu agak miris Mbak. Saya sudah ketemu dengan Menteri Bappenas, sudah ketemu dengan Menko. Saya sampaikan 16% cuma Mbak. Cuma 16% jalan mantapnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jalan rusak beratnya berarti di angka 83% lebih. Jadi tadi jalan mantapnya di 16% lebih dikit. Nah, berarti jalan rusak berat itu di angka 83%. Itulah yang terjadi total loss yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi harusnya di satu kecamatan itu bisa 40 sampai 50 miliar, bahkan ada yang sampai 60 miliar masyarakat kehilangan uang gitu. Karena harga perkebunan, harga pertanian jadi hancur gara-gara jalan kami itu rusak. Jadi memang kemarin dengan semangat yang luar biasa saya kepengen sekali bisa membangun jalan-jalan poros, jalan-jalan ekonomi untuk masyarakat agar hasil yang dirasakan oleh masyarakat itu lebih besar dan perekonomian masyarakat meningkat. Tapi ternyata terjadi efisiensi. Tapi nggak apa-apa, kami tetap berusaha sekarang ke kementerian-kementerian untuk bisa melakukan audiensi dengan kementerian supaya mendapatkan pembangunan dari pusat langsung ke daerah. Jadi permasalahan jalan 16% itulah yang masih membuat perekonomian kami rendah. Bahkan saya sampai sempat ngomong gini, ngobrol di kementerian, Pak kami ini Pak kalau dikasih aja jalan poros lah, minimal jalannya bagus gitu. Saya sampaikan kalau jalannya bagus kami nggak perlulah bantuan dinas sosial, bantuan dari Kementerian Sosial, karena saya yakin gitu. Karena masyarakat kami punya kebun tapi hasil perkebunan mereka dinilai rendah gara-gara berapa kali angkut tuh Mbak. Dari naik ke perahu gitu, kapal turun lagi, lewat jalan lagi, naik lagi, nyebrang lagi itu kan gitu. hitung semua ya. Ada lagi yang belum memang belum ada koneksinya sama sekali jembatan. Itu sih yang membuat misalnya kelapa sawit itu Mbak 1 kilonya misalnya di 3.800. Ada di satu kecamatan itu jadi harganya karena berapa kali angkut, jadi berapa kali naik turun. Enggak, harganya cuma dihargai 1.400. Nah, itu udah loss berapa tuh sebenarnya keuntungan masyarakat gara-gara jalan dan infrastruktur yang rusak di kabupaten kami. Sebenarnya itu sih. Itu yang membuat, saya sampaikan lagi nih Mbak, itu yang membuat kabupaten kami Tanjung Jabung Timur itu kabupaten termiskin seprovinsi Jambi. Kemudian stuntingnya tertinggi tuh. Kemudian IPM-nya terendah. Karena kondisi infrastruktur tadi itu banyak yang membuat anak-anak kita putus sekolah. Putus sekolah gara-gara ya jauh. Aksesnya susah, aksesnya sulit. Tapi alhamdulillah dengan bantuan Bapak Presiden, Bapak Prabowo, alhamdulillah tahun ini dibangunlah sekolah rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur supaya bisa dikumpulkan di satu sekolah nih. Yang putus sekolah nih tadinya nggak bisa gara-gara aksesnya jauh. Nah ini kan boarding school nih, udah kumpul nih sekarang di sekolah rakyat. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan dengan hadirnya sekolah rakyat yang dibangun Bapak Presiden bisa memutus mata rantai kemiskinan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Itu Mbak Naura. Baik. Ibu terkait ketahanan pangan ya Bu ya, kembali lagi. Pemerintah ini kan sedang giat mempersiapkan ketahanan pangan dan energi bagi masyarakat. Kalau tadi kan Ibu sudah sempat menyampaikan sedikit ya Bu ya di awal tadi. Nah, untuk kedepannya bagaimana Ibu menyikapi hal ini untuk ketahanan? Iya, itu tadi kan sudah saya sampaikan Mbak. Jadi tadi memang kebijakan strategis tadi kalah dengan ekonomis gitu. Tapi kami tetap mendukung penuh. Pertama yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu sekarang Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu dengan program-program yang masuk, program-program pertanian yang masuk dari programnya Bapak Presiden. Tadinya kita cuma mau ngejar jadi swasembada pangan lagi nih gitu. Tapi alhamdulillah bukan swasembada pangan, tapi alhamdulillah Tanjung Jabung Timur udah surplus pangan gitu. Jadi kita udah ngikutin nih sarannya gitu. Dari Pak Menteri udah ngikutin sarannya yang harus 3 kali panen. Kalau enggak ini nanti diambil oleh Brigade Pangan
nih, wah masyarakat jadi semangat Mbak. Jadi alhamdulillah masyarakat yang langsung ngerjakan udah terjadilah 3 kali panen di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Makanya kita udah surplus pangan. Kemudian bantuan-bantuan dari Bapak Menteri, dari Pak Presiden, baik itu alat-alat pertaniannya, kemudian bibitnya, benihnya itu, kemudian pupuknya, dan alhamdulillah kemarin Mbak ketika kita semangatnya nanam itu justru setelah itu Kepala Dinas Pertanian takut tuh ketemu petani. Kenapa gitu, saya bilang iya nih hasil pertanian kita nggak diambil lagi oleh Bulog banyak gitu. Waduh gawat nih, akhirnya kita berangkat rame-rame ke Bulog di sini. Menyampaikan dengan Pak Direktur Umumnya bahwa kondisi Tanjab Timur itu sekarang udah mulai giat, pangannya udah luar biasa. Yang tadi cuma 1 kali panen untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sekarang udah bisa 3 kali panen. Pak, ini mau dikemanain ini? Masyarakat nangis nih. Alhamdulillah tahun ini kita udah lakukan MOU dengan Bulog, dibangun sampai hilirisasinya sampai ke beras premium. Insya Allah nanti ke depan akan hadirlah beras premium dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Itu salah satunya yang dilakukan gitu. Oke, Bu. Gitu, Ibu tadi terkait sektor perikanan kan juga menjadi pusat perekonomian juga ya di sana. Nah ini untuk perikanan tangkap dan budidaya, bagaimana menopang ketahanan pangan lokal dan ekspor daerah, Bu, untuk hari ini di sana? Jadi gini. Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu tadi saya sampaikan 230 km garis pantainya. Jadi memang masyarakatnya tinggal di daerah pesisir itu banyak, artinya nelayannya banyak. Tapi memang karena keterbatasan kami itu nelayan cuma berangkat mencari ikan itu pakai kapal kecil. Kapal kecil yang muat cuma 3 ton gitu, yang memang berangkat misalnya malam, pulangnya nanti sore gitu. Berangkat malam, pulang sore. Jadi kami sesuai dengan visi misi kemarin yang saya buat, namanya visi misinya namanya Merata, Mbak. Jadi kita waktu itu membuat rencana yaitu kapal, namanya kapal 10 GT. Kapalnya lebih besar supaya bisa pergi lebih jauh lagi tuh. Kalau tadi yang kapal 3 GT itu bisanya cuma 3 mil, dekat, cuman di dekat-dekat garis pantai. Kita beri bantuan dengan kapal besar, berharap bisa lebih jauh lagi ke tengah laut. Dan alhamdulillah kemarin sudah launching kapal besar, mudah-mudahan kita berikan kepada koperasi Merah Putih juga gitu. Berharap itu bisa bergulir, bertambah gitu dengan ketahanan pangan. Jadi hasil dari laut kami ya selama ini memang diekspor, Mbak. Jadi Mbak Naura selama ini memang diekspor. Justru kami kadang-kadang kekurangan tuh, masyarakatnya yang kurang nih, karena hasilnya tuh bagus tuh. Jadi memang hasilnya buat ekspor. Jadi ya lebih baik dikirim untuk perekonomian masyarakat. Tapi justru kami di Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu agak kekurangan sedikit gitu. Makanya saya galakan, ayo kita pakai kapal besar biar dapatnya lebih banyak supaya dapat lebih banyak. Jadi alhamdulillah, jadi kami sekarang pun dengan hasil-hasil perikanan mudah-mudahan bisa juga menopang perekonomian masyarakat. Berarti sudah meningkat ya, Bu ya? Untuk, insya Allah begitu. Makanya saya sekarang, ayo kita tingkatkan sekarang itu produk unggulan, UMKM-nya hasil laut gitu. Hasil perikanan harus dijadikan produk unggulan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur gitu, Mbak Naura. Bu. Bukan tadi kan, kalau tadi tentang di sektor perikanan ya, Bu ya. Kalau untuk pemanfaatan energi terbarukan, ini bagaimana Pemda itu mendorong pemanfaatan ini untuk desa-desa pesisir gitu, Bu, dan juga wilayah-wilayah terpencil. Bagaimana, Bu? Jadi kalau cerita energi ini sebenarnya kita tuh udah diberikan oleh SDM sebenarnya gas 5 EMBTU gitu. Jadi memang kita sedang mencari investor untuk bisa dikelola oleh mereka yang supaya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, yang hasilnya nanti juga kembali kepada masyarakat. Jadi memang BUMD kita diberikan gas 5 EMBTU itu untuk dikelola. Jadi saat ini kita masih mencari investornya, Mbak. Mudah-mudahan bisa mendapatkan investor yang baik dan bisa dimanfaatkan oleh
kepentingan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jadi kalau ke desa-desa sih sebenarnya lebih kepada efek CSR-nya aja sih dari blok Jabung gitu-gitu. Cuma ya Mbak misalnya efek-efek kecil gitu. Misalnya tapi banyak juga. Ini alhamdulillah saya dari SKK Migas, dari Petro China, karena kita nggak punya uang lagi nih membangun Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kita nggak punya uang, saya berharap dari perusahaan-perusahaan membantu untuk membangun Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah itu tadi alhamdulillah ada ke kecamatan kita dibantu 6 kilometer dibangunkan rigid beton, ya lumayan Mbak, itu hampir 60 miliar gitu dibantu kan. Kemudian dibantu penerangan jalan, itu sih yang dirasakan oleh di masyarakat di desa-desa. Dan alhamdulillah nih kami kemarin bertemu lagi dengan SKK Migas, berharap dibangunnya pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jadi Tanjung Jabung Timur itu Mbak, dia di daerah ujung tuh, jadi orang nggak bakal datang ke Tanjung Jabung Timur kalau nggak ada tujuan. Nah jadi kita berharap ada wisata di sana, orang-orang pada datang. Nah gitu Mbak Naura. Berarti itu lagi progres. Lagi progres ini, lagi dalam pembicaraan, mudah-mudahan minta doanya juga ya Mbak. Iya pasti Bu. Bu, ini kita juga ingin mengetahui tentang tata kelola, tentang SDM dan keberlanjutan ya. Kalau dari Bu Dila sendiri, bagaimana memastikan pembangunan pangan dan energi ini bisa berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan gitu ya, khususnya yaitu lahan gambut dan juga kawasan pesisir pantai. Iya kan, kalau masalah lahan gambut itu sebenarnya cocok banget Mbak dengan kita tadi sawah tadi. Kita tuh udah punya sebenarnya perda LP2P. Nah jadi kita udah punya perda LP2P itu waktu itu di 17.000 hektar. Tadi yang saya sampaikan dengan Mbak Naura tuh kondisinya masalah ekonomi tuh. Nah terus kan kita didesak juga nih dengan Kementerian Pertanian, ini ada sekian ribu hektar lagi gitu. Tapi sekian ribu hektar itu udah jadi lahan sawit Pak gitu. Tapi saya selalu berkoordinasi dengan perangkat daerah, dengan OPD, kemudian dengan camat dan kepala desa. Kita buat cetak sawah baru lagi nih. Jadi berusaha melakukan cetak sawah baru di daerah-daerah ya tadi itu yang rawa-rawa. Jadi kita bukan sawah tada hujan, jadi memang udah ya tinggal kita bangun embungnya aja nih udah masuk gitu. Jadi udah bisa 3 kali panen tuh jadinya Mbak. Jadi ya kita kerja keras terus. Ini kepala dinas pertanian saya pergi pagi pulang pagi juga terus ini untuk cetak sawah baru gitu ya, mendukung ketahanan pangannya Bapak Presiden Prabowo gitu Mbak Nora. Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir Bu dari saya juga penasaran kan. Apa sih yang ada di pikiran Bu Dila saat memimpin kabupaten ini? Kan kita juga mau tahu ya, mungkin di Indonesia masih sedikit untuk pemimpin seorang perempuan menjadi pemimpin. Nah, Bu Dila seperti apa? Jadi gini Mbak, saya ini niatnya menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur itu memang niatnya ingin membangun sekali. Jadi saya selalu sampaikan saya akan membangun dengan hati gitu. Saya akan berusaha gitu semaksimal mungkin. Kemudian ketika saya dilantik gitu, di bulan saya dilantik di tanggal 20 Februari tahun lalu, di tanggal 1 keluar Inpres Presiden bahwa efisiensi. Wah itu nggak apa-apa, tetap semangat nih, semangat. Yang penting semua yang kita lakukan baik itu semuanya untuk masyarakat, Saya berharap masyarakat bisa sejahtera dan endingnya bahagia. Wah, dan tahun ini di efisiensi lagi habis-habisan Mbak Naura, habis-habisan. Kita nggak punya uang sama sekali untuk pembangunan, paling cuma untuk perbaikan untuk rutinitas, untuk menjaga jalan jangan tambah rusak, jembatan itu jangan ada yang putus. Cuma berharap seperti itu. Tapi dengan semangat yang luar biasa, saya dibantu oleh perangkat daerah yang ada. Alhamdulillah itu membuat saya tetap semangat. Ini saya ke kementerian terus, alhamdulillah juga yang dapat Mbak gitu. Ini sekarang saya lagi berjuang nih untuk SMA Garuda. Kalau infrastruktur pasti ya Mbak, kita berjuang terus tuh. Saya bilang pastinya Ibu. Iya, saya nggak apa-apa Mbak, nggak diterima juga di kementerian saya tungguin gitu. Yang paling penting bisa melakukan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jadi ya mohon doalah untuk seluruh masyarakat, mudah-mudahan kabupaten kami yang termiskin, tertinggal, kemudian kabupaten kami yang stuntingnya tertinggi, IPM-nya terendah, mudah-mudahan selesai di beberapa tahun ke depan sudah bisa kami tinggalkan. Amin, dengan niat hati yang tulus benar-benar untuk masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya. Baik Ibu Dila terima kasih Bu
sudah mau sharing sama saya dan teman-teman podcast terkait Tanjung Jabung Timur dan bagaimana mungkin progres ketahanan pangan dan energi di sana. Tadi Ibu juga sharing bagaimana menjadi seorang pemimpin perempuan ya Bu ya untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oke, baik teman-teman, pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak semata soal pertumbuhan ekonomi, tetapi tentang membangun ketahanan mulai dari pangan, energi, dan juga sosial masyarakatnya. Dengan perencanaan dan dukungan yang terintegrasi, pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan, serta tata kelola yang transparan dan inklusif, Tanjung Jabung Timur memiliki peluang yang besar untuk tampil sebagai model pembangunan daerah pesisir yang mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan. Tantangannya pasti nyata, namun dengan kepemimpinan yang visioner dan dukungan semua pemangku kepentingan, potensi tersebut dapat diwujudkan menjadi kekuatan nyata bagi daerah dan nasional. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dila, terima kasih Ibu. Sama-sama Mbak Naura. Untuk menyatakan berhenti